Wabil khusus kepada Al-Ustaz Taifur, Al-Ustaz Alif, bagi seluruh para asatid, para tamu undangan, orang tua wali yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, saged makempal berkumpul di dalam acara apa niki? Nasihat untuk perpulangan. Nasihat perpulangan nggih. Niki sedayanipun santri nggih. Santri Darul Ihsan. Al-Ihsan. 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 Biasanya saya tahu kan posisinya Al-Ihsan. Oke. Nah, sedayanipun para santri Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah, mugi orang tua wali yang sepah yang dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat yang mulia ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai seorang santri, ya, Allah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya hendaklah dari sebagian para sahabatnya Rasulullah waktu itu ada yang menuntut ilmu agama. Jangan semuanya sibuk dengan urusan lain. Kalau sahabat pada waktu itu semuanya sibuk ikut jihad. Ketika ada panggilan jihad, Rasulullah mengirim saraya peperangan yang mana melalui perwakilan. Rasulullah sendiri tidak ikut. Semuanya ikut karena tidak ikut perang pada zaman Rasulullah itu dosa besar. Tetapi Rasulullah juga menghimbau kalau semuanya ikut perang, siapa yang belajar ilmu, siapa yang mengemban tongkat estafet agamanya Rasulullah ke orang-orang setelahnya, maka turunlah ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada dari sebagian kalian, waktu itu para sahabat yang dihitung. Tapi kita tahu manhaj Imam Syafi'i itu al-umum bi apa namanya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Segala macam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an itu yang dimaksud adalah umumnya lafaz, tidak sebab yang di khususnya sebab. Itu kalau dilihat dari sebabnya, itu ayat untuk para sahabat. Jangan semuanya ikut perang, tapi ada yang ada di samping Rasulullah untuk menimba ilmunya Rasulullah, sehingga ketika nanti para sahabat yang pulang dari yang ikut perang pulang ngaji sama sampean. Karena dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Itu aslinya untuk sahabat. Tapi Imam Syafi'i bilang al-ibrah bi umumil lafzi. Standarisasi sebuah ayat Al-Quran itu tidak sebabnya, tapi umum lafaznya semua untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaklah ada dari sebagian umatku itu ada yang menuntut ilmu. Untuk apa? Liyatafaqahu fid-din, untuk mendalami ajaran agamanya Allah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk diajarkan kepada kaumnya. Saya mau tanya yang hadir di sini, ini dari mana aja ini? Jawa Tengah. Dari Pekalongan berapa? Pekalongan. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pekalongan seluas ini perwakilannya cuma 6, bayangkan. Jadi siapa nanti yang mendamai Pekalongan? Ya ini tuh yang sekarang dikader. Ulama yang sekarang ini menjadi ulama nantinya akan pindah alam. Pindah alam robotan. Termasuk yang ngomong, tapi insya Allah belakangan pindahnya. Amin, amin. Amin. Kanjeng Nabi dawuh umur umati beda siti wasamin. Umur umatku itu antara 70 tekan 70 tekan 70. Lah aku sih nom sih suwi lah. Bapak-bapak sing rawuh niki pun pinten, Pak? Bonus kita kali Pak ya. Nek 50 bisa kurang 10. 55 kurang 5. 59 kurang 1. 59 nulis 9 bulan kurang 2 bulan.
Saya kesawang luwih 11 bulan 3 minggu kurang seminggu Pak. Genep swidata. Niku murid kan mate kanjeng Nabi baina sitin besar tegese palomo cawis-cawis. Sampang sing nom-nom ojo seneng esuk suwi, cocok-cocokan sing nom malah dhisik. Sing sepah malah keri nggih mangan sate yo digerek. Nek untu tengen ora entek-entek, nek untu kiwa nyopot-nyopot. Balik keri tengen maneh ra nyopot maneh kiwa maneh ra nyopot maneh. Cukup priye ge balangne. Isi urip. Wis ora iso mangan sate tapi isi urip. Jenengan sing sedian mangan sate tes 10 20 soal. Wis muga-muga panjang umur sedaya. Amin. Dawuh Kanjeng Nabi napa namine dawuh Al-Qur'an liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supados mangke saged mengajarkan agama kepada kaumnya ketika mereka yang jihad pulang, tapi itu sahabat. Kalau kalian supaya nanti mengajarkan kepada kaumnya yang tidak sempat menuntut ilmu agama karena mungkin belajar ilmu-ilmu yang lain. Terus ya dari satu. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Kala ini dakwah nang omah Gusti Allah dawuh la'allahum yahtadun. Menawa-menawane padha wedi. Tegese iku awi isyarah. Tidak semua orang yang kita dakwai itu menerima dengan lapang, dengan baik. Ada yang menerima, ada yang cuek, ada bahkan disuruh nerima malah musuhi. Laras kalau badal itu sudah digambarkan oleh Allah la'allahum yahtadun. Wis tugasnya Rasulullah, tugasnya ulamanya Rasulullah itu menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita doakan semoga nanti akan Allah berikan taufik dan hidayah. Terus terus. Dawuh Kanjeng Nabi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nanti nek urip ning donya niku Gusti Allah dawuh napa namine inna iddata innal yauma. Apa ayat ini? Indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Apa ayat ini? Sedino neng nggon ngarsane Gusti Allah niku kaya dene 1000 taun ning nggon sampean. Ya. Inna iddatal yawma innal yawma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Apa niku ayat ini? Sing hafal Quran dereng wonten. Dereng wonten. Hah? Dereng wonten sing hafal Quran iki? Enggak. Setunggal. Berapa ayatnya? Lemot. Betul salah. Ya. Artinya hitungane dina setunggal dinten ing dalam Gusti Allah niku kaya dene 1000 taun hitungane kula panjenengan. Sedina ning akhirat 1000 taun ning dunya. Mulane nalikane Kanjeng Nabi sedina ning akhirat 1000 taun teng dunya. Iku ning Al-Qur'an. Kalau disanatin mimma ta'udun kaya dene 1000 tahun ing dalam hitungane sira kabeh alam dunya. Kanjeng Nabi nanti ditangguti ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Dawuh Kanjeng Nabi baini wasa'ah kahataini, antaraku Rasulullah dengan kiamat kahataini seperti dua jari ini. Satunya 1 hari, 2 berarti 2 hari. 2 hari berarti sama dengan 2000 tahun. Karena 1 hari di sisi Allah adalah 1000 tahun di sisi kalian semua. Sekarang tahun berapa hijriahnya? 1444 aman. Bakal menangi santai. Sehat ya? Oke, kiamatnya sehat. Dawuh Kanjeng Nabi baini wasa'ah kahatai, antaraku dengan kiamat seperti 2 jari ini. Satunya adalah 1000, satunya 1 hari, satunya 1 hari indah Allah, maka sama dengan 1000 tahun indahku. Ya siapa? Menurut Kanjeng Nabi tasik dulu wa inni la arju minallahi ayyizida nisfal yawm. Dan saya memohon kepada Allah agar ditambah lagi setengah hari di akhirat. Berarti berapa? 500 tahun. Jadi kurang lebih kiamat niku kok sawise 2500 Hijriah munggah. Ini santai iki tak kayak bisyarah iki. Iki
sing iso angan-angan sing ahli ilmu. Ora ada angan-angan hadis ora tekan. Ya dadi kiamat sik suwi mboten sik suwi. Sate mawon nggih ora usah wedi. Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakat sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sinten tiyang ya. Pekalongan mau wonten batang wonten pinten? Hah? Batang ada berapa batang? Satu tok. Setunggal tok. Dua. Ini kuat orang yang memikul batang sekarang tadi. Insyaallah. Ya. Jadi kalian itu perwakilan. Kampungku itu mungkin kakaknya ada 3.000 kakak kampungku di sana. Saya mondok nek tak hitung itu 100 mboten wonten. Allah. Ya, dari berbagai macam pondok. Satu generasi ya, satu generasi. Saya alumni dan lain-lain yang kata. Maksudnya saat ini yang masih santri aktif itu mungkin 100 tidak ada. Berarti katakanlah nggak ada berapa itu? Kalau 10%-nya kan 30 harusnya. Oke, artinya memang seperti itu. Agama itu nampak baik. Jadi kalau panjenengan itu di dunia, kalau melihatnya pakai mata, yang kita lihat dunia. Agama gak ada artinya. Akhirat semu, surga itu semu, pahalanya Allah itu semu. Kalau melihatnya pakai mata, karena mata adalah panca indera dunia. Ya, makanya Allah katakan, makanya banyak Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing tiyange wong anggere urip niku ngangge ilmu, monggo Gusti Allah bakal gampangne anggere mlebet swarga. Sing tiyange anggere urip niku ngangge ilmu, monggo bakal Gusti Allah gampangke mudahkan masuk surga. Sedherek paham basa Jawa boten? Ah, boten. Paham ya? Sedherek paham bahasa Jawa ya? Ya. Jadi kenapa dari 3.000 kakak yang mondok mungkin katakanlah 10%, mayoritasnya mengejar pendidikan umum yang menurut mereka akan lebih menjamin dalam segi dunia. Saya mau tanya, apakah santri itu pasti miskin? Tidak. Santri akeh sing sugih harus mboten. Gus Daya itu sudah pondok, sugih pondok. Amin. Ya aku barang mboten sugih. Amin. Beda sugih pondok itu. Ya. Sing wong belajar ilmu umum sepenuhnya sampai meninggalkan agama, apakah jaminan kaya? Jaminan kaya betul? Jaminan kaya betul? Betul. Jadi sugih harus melarat itu cetak lah. Sugih harus melarat itu cetak. Saya urung cetak itu swarga tanah rokok. Kalau bakal mlebu swarga tanah mlebu rokok itu durung ngerti nek kulone panjenengan boten usaha. Ya, Pak Ustaz kan bisa takdir kabeh. Nggih, wonten takdir, tapi ora tanda-tandane. Wong takdir mlebu swarga ya adalah kan cilik seneng ning masjid, seneng ning pondok, seneng guru agama, seneng sedekah, seneng nulungi wong, ora gelem-gelem, ora gelem larani wong, cilik-cilik. Gini mboten. Ditanya para ulama, kamu itu nanti mau tergolong penghuni surga atau penghuni neraka? Tanya sama dirimu sendiri. Saat ini kamu perbuatanmu itu perbuatan ahli surga apa ahli neraka? Kalau saat ini perbuatanmu adalah ahli surga, insya Allah kamu penghuni surga. Kalau saat ini perbuatanmu adalah perbuatan ahli neraka, maka mudah-mudahan Allah selamatkan dari api neraka. Menuntut ilmu itu perbuatan ahli surga. Ahli sholat, ahli ibadah itu adalah amalnya orang penduduk surga. Kalau panjenengan diparing ini mripat, nek ningali dengan mripat ilmu kaya orang regane. Sing ana regane bondo, harus mboten. Tapi wis tak kandhani. Wong dulu ilmu agama sing ketoke ora iso kerja tapi ora ana jaminan larang. Sing ilmu kerja umum 100% dulu bondo ya ora ana jaminan sugih. Malah tenggen kula niku Pak. Tenggen kula daerah Karangdadan. Sing bos gede-gede nggih, sing mobile Alphate ono, Velfire ono. Apa maneh?
Lexus ono apa maneh sing mobil mewah-mewah ono ki tak sawang-sawang lulus SD kabeh. Ora kok sing lulus sarjana dulu. Sing sarjana dulu waktune wis entek ilmu gak sempat kerja semua. Ya. Jadi nggak usah takut kalian para santri. Yang penting nanti kalau kalian sudah menjadi orang di rumah, gerak, harus bergerak. Kalian ini cerminan masyarakat nanti. Santri itu menarik atau enggak menarik, kalianlah yang bisa membuatnya. Kalau kalian bisa menjadi contoh yang menarik bagi masyarakat, maka masyarakat akan menilai santri itu hebat. Tapi nek sampan mulih nang wat mulur turu mutak ngantuk ngobak ngopi udah tutut tok. Gak tau ngobah. Yo, santri ojo dadi santri kok kae tok. Kamu udah tutut ngopi guys. Sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus. Jadi sukses itu nggak ada pengaruh dengan ilmu santri atau ilmu umum. Siapa yang gerak mau berjuang bisa sukses, gitu ya. Nggak ada pengaruh. Mau kalian ilmunya umum, santri mau orang umum ilmunya umum, nggak ada jaminan. Yang penting gelem obah ya. Al harokah barokah. Sing penting gelem obah iso sukses. Nabi Sulaiman alaihissalam khuyira bainal ilmi wal mulk fakhtarul ilm fa'atallahu iyyahuma. Nabi Sulaiman alaihissalam Allah kasih pilihan, disuruh pilih antara ilmu dengan dadi raja. Dengan orang-orang yang ngomong pilih, pilih bodoh. Nabi Sulaiman mesti ngomong pilih. Antara kasih Nabi Sulaiman dengan pengen milih diparingi ilmu dari Gusti Allah, nopo diparingi bondo sing ora ana ukurane, lam yuqta ila hadin min ba'di, sing ora bakal ana wong sawise dikei kekuasaan ngalahke panjenengan. Ngono lho padahal janji. Sing bakal diberikan kekuasaan, kejayaan, kerajaan, harta benda sing ora ono sing nandingi man qablahu wa man ba'dahu. Wong sing saderenge wong sing sawise. Jenengan sing pengen sugih apa dari mobil siji wis ninggal ke agama iki imane ceper. Imane kurang ya. Nabi Sulaiman dikongkon pilih. Jenengan kira-kira Pak? Dikongkon pilih niki. Mobil Velfire ya anak iso lulus usaha mobil Velfire apa mondok. Milih di Pak. Jenengan wis ngerti aku mesti milih Velfire ya ora. Aku lah yang rada podo jadi. Ini kalau kita itu buta, hatinya itu buta bro. Kita hanya menggunakan mata, tidak menggunakan hati. Kalau kita menggunakan hati, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang berilmu. Dikatakan inna syarafad dunya wal akhirah bil ilmi wa inna khairat dunya wal akhirah fa innahu bil ilmi. Kebaikan dunia dan akhirat, hadis Nabi, itu adalah dengan ilmu. Kemuliaan syarafud dunya wal akhirat adalah bil ilmi, dengan ilmu. Wa innal alima la afdalu indallahi min alfi syahidin. Satu orang alim di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya, lebih utama dari 1000 orang yang mati syahid berjuang perang di jalan Allah. Ini jenengan kira-kira nek lahir zaman Kanjeng Nabi wani angkat pedang boleh perang. Wonten betul Pak, angkat pedang dari perang Kanjeng Nabi. Wonten betul. Ayo pun dhisik potongan-potongan. Mulane dilahirke saiki iki nek dilahirke biyen akan lahir ikut perang. Nggih. Mulane lahir keri-keri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat dengan mata batin, ilmu itu lebih tinggi dari apapun. Gak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita melihat dengan hati. Kenapa? Kita hidup di dunia cuma sementara. Setelah itu yang selama-lamanya adalah di akhirat. Kita di dunia itu nggak ada setengah hari Pak. Kalau setengah hari itu 500 tahun. Berarti kita di dunia itu kalau umur kita 100 tahun, ya, kalau umur kita diberi umur 100 tahun sampai makan sate tolak-tolak untuk kanan untuk kiri gak ada akhirnya dibuat pakai kucing. Itu pun cuma 10%-nya satu hari daripada alam akhirat. Kalaupun umur kita itu 100 tahun,
itu cuma 10% dari setunggal dinten akhirat. Mosok kita persiapan habis-habisan semuanya siang malam hanya untuk mempersiapkan bekal hidup yang cuma 10% dari satu hari di akhirat. Ini kalau pakai mata hati Pak. Kalau pakai mata privat, wah ya tetap sugih bodona akeh luwih enak ya Pak. Tapi kalau mata hati, masa ya, masa kita mau menggunakan siang malam semua yang kita punya hanya untuk mempersiapkan perjalanan yang hanya 10%-nya dari satu hari di akhirat. Padahal di akhirat itu bukannya satu hari, bukannya 1 tahun, bukannya 100 tahun, bukannya 1000 tahun, bukannya 1.000.000 tahun, la nihayatalah. Tidak ada habisnya. Maka orang yang cerdas, orang yang punya akal, orang yang hatinya hidup sudah pasti akan mengatakan, walaupun butuh dunia tetap tidak mengeduakan, menyampingkan ilmu agama. Harus betul. Karena kita menyiapkan untuk dunia saja, kita siapkan di sekolahnya SD, di sekolahnya SMP, di sekolahnya SMA, kemudian dikuliahkan S1 4 tahun, S2 2 tahun, masih S3 lagi, habis dana berapa, habis umur berapa, itu semua untuk kehidupan dunia sing mentok-mentoknya 100 tahun. 100 tahun lek di total mau cerimo 10% dari setunggal dintennya akhirat, kan bodoh berarti Pak. Bodoh mau bodoh ya. Pak Ustaz mulai niku nek anake mondok sing ora iso kerja. Wong pun tak paringi rumus. Rumusnya apa? Yang penting sasamune mondok gelem obah. Yang menentukan kesuksesan itu kita mau gerak. Ya, kalau mau gerak insyaallah Allah kasih. Yang kedua itu sudah ditulis rezekinya dalam sebuah hadis, yajma'u khalqu ahadikum fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, ya kan? Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fa yu'maru bi fa yursal thumma yursalu ilaihi al-malaku fa yu'maru bi arba'i kalimat bi tadbir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syadiyun am-sa'id. Dalam sebuah hadis Allah ciptakan, Allah kumpulkan penciptaan kalian semua itu di perut ibu 40 hari menjadi air mani, 40 hari yang kedua atau 80 hari menjadi segumpal darah, 40 hari yang ketiga atau disebut 120 hari alias 4 bulan segumpal daging. Kemudian dikirimlah malaikat, ditiupkan ruh, ya kan, 40 hari yang ketiga alias 4 bulan dikirimkan malaikat. Jadi malaikat dikirimkan ke perut ibu itu bulan yang keempat, 120 hari yang ketiga. Makanya yang Jawa ada istilah ngapati. Wonten ngapati dengan jenengan. Selamatan ngapati ini belum meteng. Ya, usia keempat. Kenapa sebabnya? Karena bulan keempat itu Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara. Satu dicatat kenapa? Forma kutiba alaihi rizquhu, rizkine. Yang kedua amalnya. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalnya. Yang keempat sa'idul ansakiyah. Dia ini orang yang masuk surga atau masuk neraka. 4 bulan yang pertama ditulis. Oleh sebab itu teng Jawa niku ana istilah ngapati. Kenapa? Ngapati itu kan ana maca Al-Qur'an, ana maca Maulid Kanjeng Nabi, ana sedekah, ana donga-donga. Arep-arepe dilantari kelawan sedekah lan donga-donga ngundang wong alim wong saleh, Gusti Allah menurunke nyebul roh jambang bayi tiyang ingkang saleh. Betul ya? Iku. Iki dene kados iki. Ini paling diselamati kabeh. Nek selamati paling kok lampu merah ngono. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Terus teng mriku dijelaske rezeki niku bukti tulis sing dereng ditulis napa? Swarga napa neraka niku sing dereng ngertos. Rezeki niku lho panjenengan niku wis ditulis. Nggih. Rezeki niku wis dipatok. Mung kudu ikhtiar, tapi tetap wajib ikhtiar. Kalau panjenengan ikan wajib ikhtiar. Nah rezeki ini pun tapi wajib ikhtiar. Bukti rezeki ini pun sing kerja. Nah apa rezeki itu berdasarkan
kinerjane. Wong sing paling sayah kodone duwite gak paling akeh, Pak. Terus mboten. Nek rezeki itu hasil kerja tangan jenengan 100%, gak ada sanggup mau catatan dari Allah. Orang yang kerjanya siang malam harusnya paling kaya. Harusnya. Atau orang sama-sama kerjanya sama-sama 12 jamnya per hari, sama-sama capeknya, sama-sama tipe bisnisnya, seharusnya kayanya sama. Tapi nyatanya enggak. Yang paling kerjanya siang malam sinten Pak? Tukang bangkok, tukang bongkok ya. Tukang apa malah ya? Tukang macul, kenteng dengan panas-panasan, harusnya sedikit duitnya sakit harusnya. Tapi nyatanya mboten. Sing tanda tangan tok kerjanya ning ruangan AC malah rezeki sakit. Berarti rezeki tidak ada sangkut paut dengan capeknya tangan atau tenaga yang dikeluarkan, tapi sangkut pautnya adalah dengan catatan dari Allah. Kita ini disuruh usaha. Kewajibannya kita adalah usaha istighbarul asbab, mendatangkan sebab datangnya rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu, anak istrimu, wahai orang-orang yang beriman, untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas beratnya sholat. La nas'aluka rizqa. Allah langsung katakan, saya tidak meminta apapun darimu rizki, nahnu narzuquk. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin rezeki kalian semua. Kalau rezeki itu ada di tangan kita. Orang yang buntung serai sama damel Pak, harusnya gak makan. Tapi nyatanya Allah masih kasih makan. Harus ngomong. Itu bukti rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus usaha. Kita yang wajib ikhtiar, harus gerak nih ya para santri ya. Kalau pulang sekarang waktunya kalian menuntut ilmu. Nanti kalau sudah pulang harus mau bergerak. Jangan sing ning pondok sregep ning Mas sregep alhamdulillah. Iku santri grade A. Ning pondok sregep ning Mbah yo sregep. Ono santri grade B. Ning pondok rapate sregep ning Mbah yo rapate sregep. Wis alhamdulillah. Mau nerima rapate. Ono santri grade C. Ning pondok itu ratu udan-udut ning wae padha luwih nemen maneh. Ini kan yo. Sampai ojo dadi sing grade C. Lek sampai sing di grade C kampung sampai tobat karo sing urip ae. Ya, apa jadi santri koyok kae. Nek ono sing koyok kae. Harus bisa membuktikan. Karena kalian ini adalah orang yang akan menjadi pewarisnya para nabi, yaitu para ulama. Ya, tapi saya juga tidak mengatakan jangan belajar ilmu umum. Monggo belajar ilmu umum. Justru sebagian ada yang belajar santri murni, sebagian ada yang belajar ilmu umum juga sambil nyantri. Kalau ada polisi tapi dia hafal alfiyah, bisa baca kitab Fathul Mu'in, kira-kira keren betul Pak? Ayo topik mana? Kira-kira dia ketika menghukumi zalim atau betul? Pasti tidak. Gak ada kasus penyemprotan sampai mati 130 orang. Gue ngerti agama rawani nyawone wong ben siji luwih tinggi harganya di sisi Allah minal samai wal ardh. Satu namanya orang mukmin lebih berharga dari langit dan bumi di sisi Allah. Kalau orang punya agama berani betul? Enggak bakalan berani. Nah, berarti juga perlu ada dari orang Islam yang belajar ilmu umum, tapi ingat ilmu agama juga harus punya. Artinya kalian belajar santri gak ada keharusan semuanya harus jadi pendai, pendakwah, kiai gak ada. Kalian jadi pejabat, tapi ini pejabat ini alim. Sebenarnya kiai, cuma dia punya ilmu umumnya juga mencukupi sehingga menjadi pejabat. Ketika dia menjadi pejabat, dia seorang yang sebenarnya alim. Hafal doa ini bisa imam Jumat, bisa khotbah, ya, bisa diplomasi ilmu umumnya juga pintar. Hafal Al-Quran minimalnya hafal juz amma, bisa baca kitab takrib setidaknya Fathul Qorib bisa. Kira-kira ketika menjadi pejabat yang tahu agama dengan yang tidak tahu sama sekali beda membedakan? Yang jelas beda. Kalau di muka bumi Allah ini akan ada kebaikan berkah, tapi kalau jadi pejabat sedikit dangdut, yo balak tok sing teko musibah tok iki kira membedakan. Ya mau kadang-kadang lain umum tapi lain jenengan yo coba. Kalau ada dokter
di Al-Ihsan 7 tahun, habis itu kuliah menjadi dokter. Paham dia bisa baca Fathul Mu'in, pernah ngaji Fathul Mu'in sama saya sama hatam bulan. Bukan ngadir kabeh, tak pernah hadir kabeh, hatta sing percil-percil lho kalau hadir. Gak ro kabeh bebisu nasib ono sing di pejabat, ono sing di dokter, ono sing di ulama, gak ro kabeh. Amin. Gelalau sing di dokter. Tapi Fathul Mu'in hatta, Alfiyah hatta, Arba'in Nawawi apal. Begitu dia menjadi dokter, kira-kira wali sebenarnya nama betul. Ya betul. Sari kan sidik-sidik harus operasi, sidik-sidik harus operasi. Nah, apa kalau dalam beliau ada operasi, dia rumah sakit melahirkan ada orang operasi kabeh, yang lahir kabeh, sehat kabeh. Orang masih kesasar ketemu dengan alam beliau enggak. Gini betul. Ini kan seperti ada gimana gitu ya. Ya saya nggak punya ilmu dalam bidang kedokteran, tetapi alangkah indahnya ketika kita dari generasi Islam itu lengkap. Ada elit politik, ahli hukum, siapa itu? Si Tumpul, Kamarudin Simanjuntak, siapa mana itu ahli hukum? Coba dia itu hafal Alfiyah, hafal Al-Quran, bisa baca kitab, orang hebat gitu ya. Kita kurang generasi yang seperti itu. Sehingga yang seperti itu dipegang orang umum, full orang umum yang tidak ada agamanya sama sekali. Saya tidak katakan ilmu tidak baik, ada baik juga sangat baik. Tapi ingat, ya, semua itu tujuannya adalah untuk membesarkan agamanya Allah. Dimanapun, apapun posisinya kalian, jangan lupa besarkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik. Itu finalnya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang ya dalam hidupnya berbekal dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kepada surga. Wa innal malaikata la yastaghfiru li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal malaikata la yastaghfiru li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikatnya Allah itu, para malaikatnya Allah itu, apa namanya? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikatnya Allah itu membentangkan sayapnya. Kalau ada santri-santri saya gelem untuk senajan dengan pondoke turun ces ya. Itu dipayungi para malaikat. Wis teng pondoke turun yang pojokan ces ngiler sampean. Iku asline dipayungi malaikat. Mergane Kanjeng Nabi dawuh wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Mau nek sampe sing kosong ces diseruput maneh. Kalau kosong wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alima. Ya, jadi kalian para santri, orang yang menuntut ilmu itu mendapat payung rahmat dari malaikatnya Allah Subhanahu